Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EHC Indonesia Official, channel yang membahas hipnosis, hipnoterapi, pengembangan diri, serta hiburan. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya teman-teman klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain, serta berikan komentar juga saran dan kritik Anda agar kami bisa memberikan atau menyajikan hiburan dan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Mari bersama-sama kita kembangkan channel ini agar banyak dan bermanfaat untuk orang lain. Sahabat, kali ini kita akan sedikit membahas apa itu depresi. Banyak orang di luar sana mengatakan orang depresi itu nggak punya iman. Sebenarnya kondisi depresi itu seperti apa sih? Oke, sedikit kita bahas ya. Kondisi depresi adalah di mana mental seseorang sedang mengalami tekanan. Kita tidak tahu tekanannya itu dari masalah keluarga kah, percintaan kah, atau pekerjaan. Jadi mana setiap masalah manusia hampir 80% itu sama. Akan tetapi bagaimana manusianya itu menanggapi masalah tersebut. Ada yang menanggapi masalah itu dengan biasa saja, ada yang menanggapinya itu dengan serius, bahkan ada yang menanggapi dengan santai. Nah, di mana kondisi seseorang ketika menanggapi masalah dengan serius sehingga menyebabkan mentalnya itu menjadi tertekan. Nah, disitulah kondisi depresi seseorang. Nah, baik, kita sedikit ulas bagaimana kondisi depresi itu bisa berasal. Awalnya seseorang itu mengalami stres, ya kan? Karena stres-stresnya itu ditumpuk sehingga akhirnya menyebabkan stres itu menjadi banyak dan bergerak loh di alam bawah sadar seseorang. Ketika seseorang sudah mengalami stres yang bertumbuk sehingga mengakibatkan depresi, maka tanda-tanda orang itu selanjutnya yang pertama, satu, dia selalu merasa bersalah. Ketika dia mengalami pressure atau tekan di dalam hidupnya, perasaan bersalah menyelimuti dirinya. Sehingga dia takut untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kondisi mental ini sangat berbahaya sekali loh teman-teman. Maka dari itu, jika teman-teman punya masalah, segera dikeluarkan. Segeralah cerita sama orang. Jika Anda tidak mempunyai teman untuk curhat, Anda bisa hubungi kami di nomor di bawah ini, atau bisa DM kami. Kami melayani curhat Anda serta memberikan solusi yang tepat buat Anda. Oke, baik. Selanjutnya, yang kedua, orang depresi itu selalu merasa putus asa, bersedih, dan tidak bahagia. Karena masalah yang dihadapinya itu sangat kompleks loh. Jadi sehingga masalah itu terbebani, sehingga dia merasakan putus asa, merasa berpikir bahwa dia tidak punya jalan keluar dari masalahnya. Padahal sejatinya manusia yang menciptakan masalah, dia juga yang mempunyai jalan keluarnya. Hanya saja dia tidak tahu di mana letak jalan keluarnya. Ketiga, dia selalu merasa cemas dan khawatir berlebihan. Orang yang mengalami depresi selalu merasa cemas dan khawatir secara berlebihan. Khawatir jika pekerjaannya tidak selesai, takut dipecat. Khawatir jika pasangannya tidak suka atau tidak senang. Khawatir jika dirinya tidak merasa berguna, ya kan? Maka dari itu banyak orang-orang yang mengalami depresi, dia merasa cemas dan khawatir secara berlebihan. Ingat, secara berlebihan. Keempat, orang depresi itu mudah marah. Jadi kalau misalkan Anda ataupun teman Anda yang gampang banget marah, jangan bilang, ih baper, ih gitu aja kok marah. Ingat, lihat dulu akar masalahnya. Biasanya orang yang mengalami depresi itu gampang marah dan gampang tersinggung. Ketika Anda mungkin niat Anda bercanda ya, tapi bagi orang yang Anda bercandain itu belum tentu sebuah candaan. Bisa jadi dia menanggapi dengan serius. Maka dari itu hati-hati untuk dalam bercanda. Nah, berikutnya, orang yang mengalami depresi itu dia tidak tertarik dengan lingkungannya, bahkan dia cenderung menarik diri, bahkan dia punya pikiran bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Uniknya, orang depresi dia mencoba mengakhiri hidupnya tapi takut. Nah, kenapa? Ketika dia merasa takut, dia tidak ingin mati. Di satu sisi lain
dia punya beban di kehidupannya. Nah, disinilah peran Anda atau peran keluarga Anda sebagai obat orang yang mengalami depresi tersebut. Ketika Anda tidak bisa menjadi obat, setidaknya Anda tidak usah menjudge bahwa dia tidak punya iman. Karena sejatinya orang depresi itu hanya butuh didengar, tidak butuh diceramahi. Seperti, kamu kurang bersyukur, kamu kurang iman, coba ibadahnya rajin. Salah. Pernah saya mendapat klien, orang ini religius, dia rajin ke tempat ibadah, ibadahnya non-stop, tapi mengapa dia mengalami depresi? Karena dia punya masalah di pekerjaannya. Ingat, kita tidak tahu, setiap orang punya tingkat masalah masing-masing. Ketika Anda mengaitkan dengan, kamu kurang ibadah lah, kamu kurang bersyukurlah, kamu kurang iman lah, itu salah. Mereka tidak butuh seperti itu. Yang mereka butuhkan adalah didengarkan dan diberikan solusi yang terbaik. Ingat, ketika orang depresi, ketika Anda bilang dia tidak punya iman, bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah beban tersebut. Hati-hati ketika Anda berkata-kata kepada dia. Ya. Nah, tanda-tanda berikutnya adalah orang yang depresi kelihatan dari luar. Pertama, dia tidak punya tenaga, bahkan tidak semangat dalam menjalani kehidupannya. Ketika orang depresi itu dia ada tekanan karena mukanya cenderung berubah. Kita lihat mukanya cenderung rautnya semakin menurun, ya kan, wajahnya tidak ada kerut senyum. Nah, itu perlu Anda dekati. Orang depresi itu butuh didekati, butuh ditemani, bukan dijauhi. Selanjutnya, dia tidak selera makan, bahkan cenderung selera makannya bisa menurun, bisa juga nambah. Makanya biasanya kalau orang-orang depresi itu banyak makan, kalau nggak dia nggak nafsu makan. Maka dari itu, hati-hati teman-teman, ketika teman Anda mengalami depresi, lebih baik Anda berikan solusi yang terbaik buat dia, bukan malah menjauhi dia. Yang berikutnya, orang yang mengalami depresi biasanya mengalami psikosomatis. Terkadang dia suka merasa nyeri di kepalanya, dia suka merasa sakit di tangannya, atau merasa sakit di kakinya. Itu hal wajar, karena orang yang mengalami depresi biasanya mengirimkan sinyal-sinyal dari kepalanya bahwa untuk penyakit dirinya. Jika dia tidak bisa menerima rasa sakit yang diciptakan oleh dirinya sendiri, dia menciptakan sendiri dengan cara nyilet, dengan cara menyakiti dirinya sendiri, dengan tusuk-tusuk pisau, memotong-motong tangannya. Nah, itu perlu diwaspadai. Kapan kira-kira Anda harus menemui hipnoterapis ketika Anda mengalami depresi? Ketika Anda berpikir sudah ingin bunuh diri, lebih baik segeralah temui hipnoterapis terdekat di kota Anda, atau bisa hubungi layanan kami yang ada di nomor deskripsi di bawah ini. Kami siap melayani Anda, siap menerima curhatan Anda, dan kami juga siap memberikan solusi yang terbaik buat Anda. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya mohon dengan amat sangat, tolong tidak menjudge orang yang sedang depresi bahwa dia tidak punya iman. Ingat, orang yang depresi itu sedang sakit dan butuh obat. Ketika Anda memberikan judge bahwa dia tidak punya iman lah, dia tidak punya rasa sensitivitas terhadap Tuhan, ya kan, itu perasaan yang salah. Karena sejatinya orang depresi itu hanya butuh didengarkan. Jadi mohon teman-teman, ketika Anda ataupun teman Anda yang mengalami depresi, berikan solusi yang terbaik atau hubungi hipnoterapi terdekat di kota Anda. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa.